Pembahasan soal Al-Qalam latihan 1. Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya di rumah. Oke anak-anak, untuk mata pelajaran fikih hari ini Bu Lulu ingin kita belajar bersama-sama membahas soal Al-Qalam, yakni latihan 1 pada halaman 54. Jadi, kalian bisa siapkan buku kalian Al-Qalam halaman 54. Kemarin Ibu sudah memberi tugas kalian. Nah, sekarang kita akan membahas sama-sama soal-soal latihan 1 pada buku LKS Al-Qalam. Oke anak-anak, sudah kalian siapkan ya bukunya? Kita bahas soal bersama-sama. Untuk Romawi 1 atau Romawi pertama, nomor 1, Ahmad rajin sholat berjamaah. Nomor 1, Ahmad rajin sholat bersama-sama di masjid. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama disebut apa? Iya, jawabannya B, sholat berjamaah. 2, sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh berapa orang? Iya betul, 2 orang. 2 orang itu siapa toh? 1 imam, 1 makmum. Pintar. Nomor 3, Pak Malik sering memimpin sholat berjamaah. Maka Pak Malik disebut juga siapa kalau begitu? Kalau yang memimpin sholat berjamaah berarti disebut, iya betul, imam. Nomor 4, orang yang melakukan sholat di belakang imam dan mengikuti gerakan imam disebut, orang yang mengikuti gerakan imam maka itu disebut adalah sebagai betul, yakni makmum. Nomor 5, sholat berjamaah itu terdiri dari siapa toh? Kalau sholat jamaah itu, iya betul, yakni terdiri antara imam dan makmum. Nomor 6, mengetahui syarat dan rukun sholat termasuk apa? Termasuk B, jawabannya yakni syarat imam. Jadi orang yang menjadi imam itu paling tidak itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Kenapa? Karena imam itu adalah pemimpin sholat. Pintar. 7, makmum perempuan mengingatkan imam yang salah dengan cara, makmum perempuan mengingatkan imam yang salah dengan cara apa? Iya betul, A, yakni menepuk tangan. Nomor 8, sholat berjamaah memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat sholat berjamaah adalah, di dalam A, B, C, itu sebenarnya C ya anak-anak, bukan A, B, A, tapi C ya. Bisa kalian coret, kalian bisa ganti C. Di antara pilihan A, B, C, itu yang paling benar menurut kalian apa jawabannya? Betul, yakni A, mendapatkan pahala dari Allah. Kalau pahala dari Allah itu sholat berjamaah itu ada berapa? Iya, ada 27 derajat jika kita mau sholat secara berjamaah. 9, sholat berjamaah lebih baik dikerjakan pastinya di masjid. B. Nomor 10, Bima terlambat pergi ke masjid sehingga dia ketinggalan gerakan imam. Orang yang ketinggalan gerakan sholat imam disebut, ayo, apa? Betul, yakni adalah makmum masbuk. Ya, kemarin ada 2 makmum, yakni makmum masbuk dan makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq itu adalah sholat makmum atau orang yang menjadi makmum itu yang mengikuti imam dari awal hingga akhir. Ya, tapi kalau masbuk itu tertinggal sholatnya. Paling tidak minimal itu 1 rakaat. Minimal itu paling sedikit itu 1 rakaat. Itu disebut sebagai makmum masbuk. Kalau tertinggal maka ketika selesai
imam mengucapkan salam, maka yang tertinggal itu akan ditambahkan rakaatnya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk di Romawi 2. Nomor 1. Makmum perempuan mengingatkan imam dengan cara menepuk punggung tangan ya, menepuk punggung. Punggung tangan itu mana? Kalau ini yang putih ini namanya telapak tangan, tapi kalau punggung itu sebelah sini. Jadi ditepuk punggung kanan tangannya. Gitu. Oke? Ya. Nomor 2, sholat berjamaah akan mempererat tali silaturahmi. Kenapa kok silaturahmi? Karena ketika kita itu berada di sholat berjamaah di masjid ataupun di mushola, pasti kita akan bertemu orang yang lebih banyak lagi. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, maka itu juga disebut sebagai bersilaturahmi. Maka di situ kita mempererat tali silaturahmi. Nomor 3, keutamaan sholat berjamaah, pahala dilipatkan menjadi berapa derajat? Betul, 27 derajat. Nomor 4, barisan dalam sholat disebut shaf ya. Jadi barisan sholat itu namanya shaf. Sedangkan pada barisan sholat atau shaf itu harus lurus dan rapi. Kalau masih tidak bisa lurus dan rapi, maka setan gampang mengganggu kita ketika kita sholat. Oke anak-anak. Nomor 5, shaf terdepan dalam sholat berjamaah ditempati oleh yakni laki-laki. Jadi urutannya itu adalah yang pertama imam, lalu shaf di belakang imam yang paling terdepan itu adalah laki-laki. Jika sudah terpenuhi semua, maka laki-laki anak-anak. Jadi anak-anak itu yang laki-laki, di belakang laki-laki dewasa. Yang paling depan itu adalah laki-laki dewasa. Nah, yang paling belakang sendiri itu adalah perempuan. Seperti itu ya. Jadi susunan shaf dalam sholat berjamaah seperti itu kurang lebih. Nomor 6, tempat seorang makmum adalah titik-titik imam. Berarti tempatnya makmum itu ada di mananya imam? Pinter, yakni ada di belakang imam. Paling depan paling depan itu imam, lalu belakangnya baru makmum. Imam pemimpin, kalau makmum itu yang menirukan gerakan imam. Itu kata kuncinya ya. Nah, selanjutnya 7. Hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkad ya, tidak diwajibkan tapi sunnah mu'akkad. Maksudnya sunnah gimana Bu? Yang namanya sunnah itu boleh kita kerjakan. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalaupun kita tidak mengerjakannya maka kita tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, yang namanya sunnah mu'akkad berarti walaupun sunnah tapi lebih baik kita melakukan atau dianjurkan untuk melakukan. Sunnah mu'akkad itu mendekati ke wajib. Seperti itu ya. Jadi sunnah mu'akkad itu adalah di mana hukum sunnah mu'akkad itu adalah mendekati wajib. Jadi lebih dianjurkan kita untuk melakukan hal tersebut. Contohnya seperti sholat berjamaah. Ya, tuh. Lalu nomor 8, melatih disiplin adalah keutamaan sholat berjamaah, terutama disiplin dalam hal waktu. Kalau sudah waktunya ada azan Allahu Akbar, nah maka dari itu kalian secara disiplin waktu ataupun secara disiplin dalam melakukan sholat, secara tidak langsung kalian akan bergegas untuk melaksanakan sholat, entah itu di rumah ataupun entah itu berada di masjid atau di mushola. Tapi alangkah lebih baiknya itu di masjid ataupun di mushola dan dilakukan secara berjamaah. Tuh ya. Lalu nomor 9,
niat mengikuti gerakan imam termasuk titik-titik makmum, yakni adalah syarat. Jadi syaratnya makmum itu adalah niat mengikuti gerakan imam, ya. Nomor 10, perempuan tidak boleh menjadi imam jika makmumnya betul laki-laki. Jadi perempuan itu boleh jadi imam asalkan makmumnya pun juga perempuan. Nah, Romawi 3 ya sekarang. Kalau kalian ada yang salah, boleh kalian betulkan ya. Kalian hapus, kalian bisa koreksi lagi dan kalian betulkan. Oke anak-anak? Sekarang Romawi 3. Nomor 1. Apakah sholat berjamaah itu? Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama antara imam dan makmum. Jangan hanya bersama-sama saja, tetapi ditambahin ya, ada imam, ada makmum, ya, di antara imam dan makmum. Seperti itu. Kalau hanya sholat bersama-sama di dalam satu ruangan itu belum tentu itu menjadi melakukan sholat secara berjamaah, ya. Yang namanya sholat jamaah itu pasti ada imam dan ada makmum. Ada yang memimpin sholat, ada yang mengikuti gerakan imam. Seperti itu. Lalu nomor 2, sebutkan 3 sholat yang biasanya dikerjakan secara berjamaah. Nah, sholat yang biasanya dilakukan secara berjamaah itu adalah sholat fardu. Nah, sholat fardu itu ada 5. Ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat ngasar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Ada 5. Nah, kalian cukup jawab 3 atau kalian tulis semua 5-5-nya boleh. Ya anak-anak? Ya. Nomor 3, sebutkan salah satu syarat menjadi imam. Yang paling mendasar dan yang paling penting untuk menjadi seorang imam itu adalah niat menjadi imam dan mengetahui tata cara sholat, tata cara dan rukun sholat. Itu. Bu, kalau ditambahi menghafalkan surat-surat pendek atau ditambahin lagi membaca secara fasih. Nah, itu juga boleh ya. Seperti itu. Atau kalian bisa buka depan itu syarat menjadi imam itu ada ya di halaman 52 dalam Al-Qalam. Itu tapi kalian cukup menuliskan satu saja itu sudah betul. Nomor 4, bolehkah seseorang yang tidak mengetahui rukun sholat menjadi imam? Boleh enggak? Enggak tahu yang namanya syaratnya apa, rukun sholat itu apa, syarat sholat itu juga apa, dia tidak tahu, maka dia ingin jadi imam, itu boleh enggak? Iya, enggak boleh. Kenapa? Karena dia kurang ilmu. Nah, sedangkan yang namanya imam itu adalah pemimpin, orang yang terpilih, ya, seperti itu. Nomor 5, sebutkan 2 keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama itu mendapatkan pahala 27 derajat. Lalu yang kedua, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan tidak baik. Lalu masuk surga. Terus dapat perlindungan dari Allah. Itu kalau kita mau sholat secara berjamaah itu pahalanya atau hadiahnya dari Allah itu sangat banyak sekali. Ya anak-anak? Oke. Itu adalah penjelasan dari Bu Lulu untuk latihan 1 fikih Al-Qalam. Ya anak-anak, yang apabila ada yang salah bisa kalian koreksi lagi, bisa kalian betulkan lagi. Karena itu nanti akan bisa kalian pelajari ketika akan ada ulangan atau kalian bisa belajar membaca-baca. Nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, untuk hari ini mata pelajaran fikih alhamdulillah
kalian tidak mendapatkan tugas dari Bu Lulu ya. Nah, hari ini cukup kita pembahasan soal ini saja, latihan 1 saja. Oke anak-anak? Ya, cukup sekian dari Bu Lulu. Jangan lupa ketika kalian keluar, kalian tetap harus menggunakan masker. Dan jika kalian tidak terlalu penting untuk keluar, maka kalian tidak perlu keluar rumah. Ya, mungkin cukup sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.